Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vita Takir aja. Saya dari Rombel Pendidikan Fisika 5A, angkatan 2022 dengan NIM 4201 422056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah persamaan Schrödinger. Oke, pertama ada eh, sejarah persamaan Schrödinger. Dalam fisika kuantum merupakan cabang fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada tingkat atom dan subatomik. Pengetahuan kita mengenai alam semesta di tingkat mikroskopis ini berawal dari penemuan-penemuan penting yang terjadi di awal abad ke-20. Oke, persamaan Schrödinger, pintu yaitu pintu gerbang ke dunia kuantum. Itu ada pentingnya. Yang pertama ada pentingnya persamaan. Persamaan Schrödinger merupakan persamaan fundamental dalam mekanika kuantum. Persamaan ini menggambarkan evolusi waktu, fungsi gelombang suatu sistem kuantum. Yang kedua ada peran dalam prediksi. Fungsi gelombang memberikan informasi tentang probabilitas menemukan suatu partikel pada lokasi tertentu. Persamaan Schrödinger memungkinkan kita untuk memprediksi perilaku sistem kuantum. Dan ini ada perjalanan Erwin Schrödinger dan sebuah kilas balik dari perjalanan Erwin Schrödinger itu sendiri. Pada tahun 1920-an, Schrödinger memulai penelitiannya tentang mekanika kuantum, mempelajari teori kuantum lama. Terus tahun 1926, Schrödinger menerbitkan persamaan yang terkenal yang menjadi dasar mekanika kuantum. Kemudian dilanjutkan di tahun 1930-an, Schrödinger mengembangkan teori kuantum baru dan memenangkan hadiah Nobel untuk fisika tahun 1933. Teori Schrödinger berawal dari perkembangan mekanika kuantum pada abad ke-20-an pada tahun 1925 atau di tahun 1920-an. Fisikawan Werner Heisenberg mengembangkan mekanika matriks seperti Erwin Schrödinger pada tahun 1926 dan mengembangkan mekanika gelombang sebagai alternatif untuk menggambarkan sistem kuantum. Schrödinger terinspirasi oleh konsep dualitas gelombang partikel yang diperkenalkan oleh Louis de Broglie pada tahun 1924. De Broglie mengemukakan bahwa partikel-partikel seperti elektron dapat menunjukkan sifat gelombang dan Schrödinger berusaha untuk menggambarkan perilaku partikel-partikel ini dengan menggunakan persamaan diferensial yang menggambarkan gelombang tersebut. Pada tahun 1926, Schrödinger memperkenalkan atau memberikan persamaan yang terkenal yang kini dikenal dengan nama persamaan Schrödinger yang menggambarkan evolusi gelombang probabilistik untuk partikel dalam ruang dan waktu. Ini menjadi salah satu dasar utama dalam mekanika kuantum. Teori ini kemudian membawa pemahaman baru tentang sifat partikel pada skala mikroskopik, di mana partikel tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai objek yang memiliki posisi dan kecepatan pasti, melainkan sebagai gelombang probabilitas dan menggambarkan kemungkinan posisi dan energi partikel pada waktu tertentu. Secara singkat, teori Schrödinger lahir dari penggabungan ide-ide mekanika kuantum, gelombang de Broglie, dan usaha untuk menjelaskan dunia mikroskopik yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik. Terus ada penerapan persamaan Schrödinger dalam fisika kuantum. Yang pertama dalam penerapan dalam kimia. Persamaan Schrödinger digunakan untuk mempelajari struktur atom dan ikatan kimia. Yang kedua ada dalam fisika material. Persamaan Schrödinger membantu dalam memahami sifat material dan pengembangan material baru. Terus yang ketiga ada dalam elektronik. Persamaan Schrödinger diterapkan dalam pengembangan transistor dan perangkat elektronik lainnya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai persamaan Schrödinger. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semua. Di sini kita akan meninjau fenomena kuantum pada anime Steins Gate. Kita akan membahas tentang apa itu anime Steins Gate. Yang kedua,
penjelasan secara fisika terkait fenomena kuantum pada anime Steins Gate, dan yang ketiga, apakah memungkinkan adanya time lapse. Steins Gate merupakan anime fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2011 dengan total 24 episode dan satu movie yang mengangkat tema fisika kuantum dengan fokus pada perjalanan waktu dan konsep dunia paralel atau worldlines. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat cuplikan berikut ini. Pada video tersebut, tokoh utama yaitu OKB melakukan time lapse atau lompatan waktu, di mana lompatan waktu ini melibatkan transmisi kesadaran dan ingatan seseorang saat ini ke dalam diri masa lalunya, yang secara efektif memungkinkan individu tersebut untuk menghidupkan kembali dan berpotensi mengubah peristiwa di masa lalu. Oke, untuk selanjutnya, prosedur melakukan lompatan waktu, itu yang pertama ada persiapan. Untuk persiapan ini, pengguna harus menggunakan mesin lompatan waktu, sebuah perangkat yang dirancang untuk mendigitalkan dan mentransmisikan ingatan manusia. Mesin ini adalah versi modifikasi dari Poundwave. Lalu yang kedua, itu digitalisasi memori. Mesin ini memindai otak pengguna untuk menangkap ingatan dan kesadaran yang ada pada diri mereka saat ini. Lalu data ini dikonversi ke dalam format digital sesuai untuk transmisi. Selanjutnya, terjadilah transmisi, di mana kesadaran yang telah didigitalkan dikirim kembali ke masa lalu pengguna. Lompatan waktu maksimum biasanya dibatasi hingga 48 jam ke masa lalu pada anime ini. Lalu meskipun hal ini dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi mesin. Lalu yang keempat yaitu integrasi. Pada saat kedatangan, diri di masa lalu menerima kesadaran yang masuk. Jadi secara efektif menggabungkan ingatan di masa depan dengan pikiran mereka. Proses ini memungkinkan individu untuk memiliki pengetahuan tentang kejadian di masa depan, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat untuk mengubah jalannya peristiwa. Tidak seperti perjalanan waktu lainnya, lompatan waktu ini tidak melibatkan tubuh fisik yang melintasi waktu, hanya kesadaran yang ditransmisikan, yang berarti pengguna tetap berada di lokasi dan kondisi fisik yang sama dengan diri mereka di masa lalu. Oke, selanjutnya time travel theory dapat dilihat pada gambar di samping. Komponennya terdapat diagram yang menunjukkan dua alam semesta paralel yang dihubungkan dengan lubang cacing.
Outer horizon atau horizon luar dan inner horizon atau horizon dalam menandai batas masuk dan keluar dari lubang cacing. Lalu singularity yang diwakili garis merah merupakan titik di mana lubang ruang dan waktu runtuh tak terhingga sehingga dihubungkan dengan pusat lubang hitam. Lalu untuk perjalanan melalui lubang cacing ini sendiri, panah biru menggambarkan lintasan perjalanan waktu melalui lubang cacing dari universe satu ke universe yang kedua. Lintasan ini melibatkan masuk lubang cacing di masa lalu dan keluar di lubang cacing di masa depan di alam semesta lainnya. Konsep ini didasarkan pada kemungkinan hubungan topologis antara dua titik dalam ruang dan waktu. Lalu yang ketiga ada teori perjalanan waktu. Lubang cacing ini dianggap sebagai jembatan Einstein-Rosen, di mana secara teoritis dapat menghubungkan dua titik ruang dan waktu yang terpisah. Jika seseorang melewati lubang cacing, mereka dapat muncul di tempat dan waktu yang berbeda, baik di masa lalu ataupun di masa depan. Namun, kestabilan lubang cacing ini memerlukan materi eksotis yang memiliki energi negatif untuk mencegah keruntuhan. Berikutnya yaitu attractor field merupakan garis-garis dunia atau world lines di dalam Steinsgate yang dikelompokkan ke dalam bidang-bidang penarik atau attractor field yang bisa dibayangkan seperti kelompok jalur tertentu untuk menuju ke tujuan akhir yang mirip. Meskipun setiap jalur dalam kelompok memiliki perbedaan-perbedaan kecil, semuanya akan mengarah kepada peristiwa besar yang sama di masa depan. Contoh sederhananya, ketika kita membayangkan banyak jalan yang berbeda untuk menuju ke suatu kota, meskipun rute yang ditempuh itu berbeda-beda, pada akhirnya kita tetap akan tiba di kota yang sama. Artinya, beberapa peristiwa penting sudah ditakdirkan terjadi di dalam suatu kelompok jalur waktu tertentu, tidak peduli bagaimana cara untuk mencapainya. Oke, untuk menghindari peristiwa tersebut, kalian itu harus keluar dari kelompok jalur waktu itu dan masuk ke bidang penarik lain sehingga hasilnya bisa berbeda. Terdapat 3 pengelompokan attractor field. Yang pertama itu grouping of world lines with shared outcomes, yaitu pengelompokan garis dunia dengan hasil yang serupa. Artinya, banyak garis dunia membentuk klaster-klaster yang memiliki hasil akhir yang hampir sama, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan kecil sepanjang jalannya. Berikutnya yaitu limit freedom within a field, yaitu kebebasan yang terbatas di dalam medan. Di dalam suatu medan penarik, perubahan kecil yang dilakukan oleh karakter tidak cukup untuk keluar dari garis waktu yang sudah ditentukan. Hal ini terkait dengan ketidakpastian Heisenberg, di mana hasil sistem kuantum hanya dapat diprediksi dengan probabilitas, bukan kepastian mutlak. Yang terakhir, yaitu escaping to a different attractor field, yaitu berpindah ke medan penarik yang berbeda. Nah, perpindahan antara medan penarik ini membutuhkan perubahan yang signifikan dalam jalannya peristiwa. Seringkali melibatkan nilai divergensi yang melewati ambang batas tertentu. Artinya, perubahan besar seperti mengubah peristiwa-peristiwa kunci memungkinkan perpindahan dari suatu medan penarik ke medan penarik yang lainnya. Oke, selanjutnya mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya terkait adanya time leap dan mesin time leap dan terkait dengan attractor field. Selanjutnya adalah wordline atau garis, bisa disebut atau bisa dikenali sebagai garis waktu, garis dunia, di mana pada anime Steingate sendiri terdapat berbagai, karena
adanya time lapse sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya, maka akan memunculkan berbagai atau banyaknya memunculkan banyak wordline yang berbeda-beda. Yang mana pada awalnya OKB yang seharusnya berada pada wordline utama melakukan time lapse sehingga dia mengalami perpindahan garis dunia. Untuk deskripsi garis dunianya sendiri, karena pada anime Steins Gate sendiri selama 24 episode terdapat 3 arc, yaitu arc terkait dengan Scan, setelah itu penyelamat pencegahan perang dunia ketiga, dan yang satunya saya sedikit lupa dengan yang event yang satunya. Maka ini dapat dilihat pada gambar ini terkait dengan adanya bergabungnya atau hasil dari perpindahan OKB setelah melakukan kegiatan atau perpindahan atau time lapse yang sehingga dia berpindah ke wordline yang lainnya. Kemudian divergensi dan pengukur divergensi. Divergensi dan pengukur divergensi ini merupakan sebuah alat yang menunjukkan bahwa seberapa menyimpangnya OKB setelah antara garis dunia saat ini dengan garis dunia referensi. Garis dunia referensi merupakan garis dunia yang mudahnya itu garis dunia aslinya atau dunia pertama, sehingga dari divergensi waktu ini Rintaro dapat mengetahui OKB Rintaro dapat mengetahui seberapa jauh penyimpangan yang telah dia lakukan setelah melakukan time lapse. Ini gambarnya, gambar dari alat pengukur divergensinya. Mungkin jika dalam dunia fisika pada umumnya divergensi itu dapat mudah dikenali pada gelombang seperti itu. Tapi jika di anime sendiri ini digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa menyimpangnya OKB Rintaro dan teman-temannya dalam melakukan time lapse. Yang selanjutnya korelasi Steins Gate dengan Schrödinger law. Pada anime Steins Gate sendiri telah dijelaskan bahwa terjadi adanya time lapse sehingga banyak terjadi probabilitas karena melakukan time lapse tersebut. Sehingga pada poin yang pertama dari korelasi Steins Gate dengan Schrödinger law adalah adanya berbagai kemungkinan hasil. Kemungkinan hasil sendiri sesuai mungkin mengacu pada eksperimen yang dikenal sebagai kucing Schrödinger, di mana kucing tersebut ditaruh di dalam sebuah kotak yang berisi benda atau subjek lain yang memiliki peluruhan reaksi peluruhan, sehingga pada kucing tersebut terdapat dua kemungkinan, yaitu antara dia hidup ketika peluruhannya gagal atau ketika dia mati karena peluruhannya berhasil. Itu merupakan salah satu korelasi antara Steins Gate dengan Schrödinger law. Jika disambungkan ke dalam Steins Gate itu seperti hasil potensial garis dunia yang secara bersamaan tetapi hanya satu yang aktif sebagai realitas saat ini. Itu mudahnya OKB Rintaro yang telah melakukan berbagai time lapse yang melewati berbagai garis dunia, hanya akan satu yang akan teramati pada realitas saat dia menjalani garis dunia tersebut. Sesuai dengan eksperimen kucing Schrödinger.
Selanjutnya adalah pengamatan menentukan realitas. Dalam eksperimen Schrödinger membuka kotak pada yang di dalamnya terisi kucing dan bahan yang mengandung reaksi kimia peluruhan akan memaksa sistem ke dalam satu hasil, yaitu hasil kehidupan, hidup atau mati. Sedang itu sama seperti dengan dalam Stanford sendiri, yang mana Oka Bintaro sebagai pengamat memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatannya di berbagai garis dunia, sehingga persepsinya secara efektif menentukan garis dunia mana yang nyata dari sudut pandangnya. Yang selanjutnya adalah konvergensi dan determinisme, yang mengacu pada gagasan keruntuhan fungsi gelombang kuantum. Terlepas dari banyak kemungkinan garis dunia, medan penarik tertentu menyatu menuju hasil yang telah ditentukan, mirip dengan bagaimana probabilitas kuantum ke dalam suatu keadaan. Ini bahasa mudahnya itu dari berbagai jenis garis dunia dan kemungkinan-kemungkinan yang ada yang telah dilalui oleh Oka Bintaro, yang akan menyatu dari berbagai jenis garis dunia, dan garis dunia itu akan menyatu dan hanya akan muncul satu kemungkinan dari berbagai macam kemungkinan tersebut. Yang terakhir adalah garis dunia Steingate. Garis dunia Steingate ini maksudnya adalah resolusi di mana hasil yang telah ditentukan sebelumnya yang tidak diinginkan dapat dihindari. Seperti dengan keadaan kucing Schrödinger. Hal ini sejajar dengan gagasan mengubah kondisi untuk memilih hasil tertentu dalam eksperimen kuantum. Nah, ini sesuai dengan mungkin sesuai dengan bagaimana kuantum itu sendiri, yang mana berisi dengan berbagai kemungkinan atau probabilitas, sehingga kita dapat memilih hasil mana yang kita inginkan. Ya, selanjutnya ya, sehingga kesimpulan dari korelasi ini adalah Steingate secara metaforis menerapkan beberapa hukum-hukum Schrödinger yang pada dasarnya mengilustrasikan bagaimana gagasan realita ada dalam superposisi kemungkinan sampai diamati atau dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting. Namun pada anime Steingate sendiri mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan hukum fisika, dan terutama pada fisika kuantum itu sendiri, sehingga ini hanya sebagai menunjukkan bagaimana fisika kuantum itu jika dimuat dalam sebuah anime bergenre sains ini. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah memungkinkan adanya time lapse? Jika selanjutnya mengacu pada pertanyaan apakah memungkinkan adanya time lapse, kita akan meninjaunya dalam dua jenis dua sudut pandang, yaitu berdasarkan fisika modern dan hubungan dengan konsep di anime Steingate itu sendiri. Jika berdasarkan fisika modern sendiri, belum ada eksperimen yang menunjukkan adanya time lapse, karena kan kemungkinan dari beberapa tinjauan untuk dapat melakukan time lapse itu sendiri memerlukan suatu benda yang dapat berjalan dalam kecepatan cahaya atau melebihi kecepatan cahaya, sehingga dia dapat menghentikan waktu dan dapat memutarbalikkan waktu. Di dalam dunia nyata belum ada benda yang dapat menyamai dengan kecepatan cahaya itu sendiri, belum dapat yang melewati kecepatan cahaya itu sendiri, bahkan menyamai dengan kecepatan cahaya sendiri belum dapat, sehingga ini kemungkinan belum dapat dijelaskan dalam fisika modern. Kemudian prinsip sebab akibat
mengabaikan pernyataan sebelumnya yang mana tidak ada eksperimen dan perlunya benda yang memiliki kecepatan cahaya. Prinsip sebab akibat ini mengacu pada ketika kita melakukan time lapse, kita akan mengubah sebuah garis dunia yang seharusnya garis dunia tersebut seperti itu atau mengubah takdir, sehingga ini melakukan pelanggaran prinsip sebab akibat atau causality. Walaupun jika mengacu pada Steingate yang mana mengirimkan pesan melalui email untuk kepada orang pada masa lalu, itu sama saja tetap melanggar hukum sebab akibat itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah perspektif relativitas Einstein. Ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya pada tidak adanya bukti eksperimen yang mana perlu untuk benda dapat memiliki kecepatan cahaya. Relativitas Einstein memungkinkan perjalanan waktu dalam pengertian lambatnya waktu atau dilatasi waktu bagi objek yang bergerak sangat cepat. Bergerak sangat cepat ini setara atau melewati kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, yang mana belum ada di dunia ini benda yang memiliki kecepatan tersebut. Kemudian tinjauan sudut pandang kedua yaitu berhubungan dengan konsep di anime Steingate. Pada anime Steingate ya dapat dijelaskan dalam animenya sendiri bahwa Okabe Rintaro dapat melakukan perjalanan waktu dan dengan cara memindahkan data memori dalam bentuk data digital lalu dikirimkan ke otak di masa lalu, seperti itu. Kemudian divergensi dan banyaknya dunia. Konsep Borderland di anime ini mendekati teori multiverse dalam dunia kuantum atau banyak dunia di dalam dunia kuantum itu sendiri. Dimana jika kita membuat sebuah keputusan itu akan menciptakan percabangan realitas baru. Itu mungkin tinjauan fisika kuantum jika dibahas jika ditinjau dengan sebuah anime yang mungkin jika ditonton secara langsung dapat lebih jelas bagaimana saja atau bagian-bagian apa saja yang telah dijelaskan dulunya terkait time lapse, travel time, divergensi dan alatnya, dan serta dari word line dan event-event yang ada di anime tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan tinjauan ke anime, tinjauan fisika kuantum, anime Boku Ai dan Kimi Ai. Sebenarnya ini dua anime ini judulnya saya singkat karena sangat panjang sekali. Judul animenya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Saya akan menjelaskan sedikit saja tentang kedua anime ini. Kedua anime ini sebenarnya satu universe, tetapi ini merupakan sesuai dengan apa yang menjadi tagline dari video ini, yaitu tentang multiverse dan pengguna multiverse dan fisika kuantum dalam sebuah anime. Maka ini sesuai dengan tagline-nya. Boku Ai dan Kimi Ai memiliki satu universe yang sama, namun hanya berbeda pada pilihan dari main karakter itu sendiri. Boku Ai atau singkatannya Bokuga Aishita Subete no Kimie, dan Kimi Ai yaitu Kimio Aishita Hitori no Boku Ai merupakan sebuah anime yang rilis pada 7 Oktober 2022 sebagai sebuah anime dengan format movie. Berbeda dengan anime Steingate yang mana terdiri dari satu season anime 24 episode dan satu movie. Pada kedua anime ini hanya format movie saja. Lalu apa tinjauan fisika dari kedua anime tersebut? Bahkan dalam format movie, yang pertama adalah interdimensional travel atau perpindahan antar dunia paralel yang mengacu pada kemampuan untuk melompat dari satu realitas ke realitas lainnya.
dalam multiverse ini bisa terjadi jika ada cara untuk melewati batas antara dunia-dunia tersebut. Nah, sebelum mengacu pada apa yang saya sampaikan, ini pada anime ini maksud dari apa yang saya sampaikan dengan apa yang menjadi tema dari anime ini adalah pada anime ini eh, karakter-karakter yang ada pada anime ini mampu untuk melompat antar satu garis dunia ke garis dunia lain secara random, tidak dapat diketahui penyebabnya atau diatur bagaimana mereka dapat lompat. Itu hanya terjadi begitu saja seperti dalam menjentikan jari seperti ini. Itu seperti itu pada anime ini. Namun hal yang dapat diukur dari atau diketahui dari anime ini jika terjadi sebuah perpindahan garis dunia, yaitu dengan seperti pada anime Steins Gate, yang mana pada anime Steins Gate itu dapat diketahui eh, pe, apa tadi namanya, sebentar, terkait pe, terkait dengan penyimpangan yang terjadi dari OKB Rintaro itu sendiri jika melakukan time leap. Jika pada anime ini itu akan mengukur seberapa jauh seorang dari garis dunia ini terlempar ke garis dunia selanjutnya. Jika garis dunia tersebut, misal pada garis dunia ini merupakan 0,0. Nah, jika dia terlempar pada sebuah garis dunia yang memiliki nilai lebih dari 10, itu maka dia akan memiliki kesulitan untuk dapat kembali ke garis dunianya. Seperti itu yang dapat ditinjau jika itu dapat diukur dari anime ini. Dan jika mengacu pada apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, yang mana konsep perpindahan antar dunia paralel, ya seperti apa yang saya jelaskan itu sendiri. Nah, bagaimana tinjauan fisikanya? Dan fisikanya tersebut dikaitkan dengan teori fisika spekulatif seperti teori string dan dimensi tambahan, dan mekanika kuantum dan superposisi, yang mana pada teori string dan dimensi tambahan, alam semesta memiliki dimensi lebih tinggi, maka mungkin ada jalur untuk berpindah antara realitas yang berbeda. Nah, namun jika dikaitkan dengan anime tersebut, mungkin sedikit tidak masuk akal jika jika seseorang dapat melakukan perpindahan garis dunia secara random seperti itu. Mungkin sedikit tidak masuk akal untuk kita cerna secara dunia nyata. Maksudnya adalah mekanika kuantum dan superposisi. Dalam dunia paralel, superposisi kuantum dapat memunculkan ide bahwa kehidupan kita adalah salah satu hasil dari berbagai kemungkinan. Nah, di awal pada anime ini ditunjukkan pada main karakter atau karakter utamanya itu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu orang tuanya bercerai. Jika dia mengikuti ayahnya, dia akan mendapatkan kemungkinan tertentu jika mengikuti ayahnya, dan ketika dia mengikuti ibunya, dia akan mendapatkan kemungkinan yang hanya dia dapatkan ketika dia ikut dengan ibunya. Itu merupakan superposisi, maksud superposisi dunia kuantum. Biasanya adalah multiverse. Multiverse sendiri pada berbagai jenis film fiksi atau anime fiksi semua terjadi ketika keputusan yang kita buat menciptakan cabang realitas baru sesuai dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya pada superposisi, yang mana pada hal ini pada anime ini ya sesuai dengan itu. Jika suatu seorang tersebut membuat keputusan, maka dia akan menciptakan beberapa kemungkinan, satu atau dua kemungkinan jika dia tidak memilih pilihan-pilihan tersebut. Yang mana pada kedua anime ini, karena kedua anime ini mengangkat tema multiverse, perpindahan antar dunia paralel dan romance,
romantisme, ya mungkin anime ini lebih menitik beratkan pilihan-pilihan terkait dengan romantisme antar karakter itu sendiri. Selanjutnya adalah teknologi for memory transfer. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan sendiri terkait konsep dari perpindahan antar paralel pada anime ini, yang mana memindahkan memori dari suatu orang pada garis dunia satu ke garis dunia lain dengan mentransferkan pemikirannya atau memorinya ke orang yang sama pada garis dunia yang lain. Namun dari hal tersebut maka akan memunculkan berbagai jenis reaksi dari orang yang pindah tersebut. Misal dari orang tersebut ketika pindah dari dunia yang seharusnya tidak ada seseorang, maka dia jika pindah ke dunia yang mana orang tersebut ada, itu akan mempengaruhi eh, cara dia cara dia menerima eh, atau cara dia bersikap kepada orang tersebut. Itu merupakan salah satu dampak kepada orang tersebut dalam penerimaan lingkungan tersebut, sehingga ketika pada anime ini terjadi sebuah perpindahan orang dari universe lain, itu akan terlihat bagaimana cara menyikapinya pada lingkungannya. Soalnya pada lingkungannya sebelumnya itu tidak ada seperti itu. Kemudian teknologi ya dalam pengukuran divergensi yang saya jelaskan sebelumnya, yang mana dapat mengukur sejauh mana seseorang itu menyimpang dari dunia aslinya, misal memiliki dunia aslinya 0,0 pindah ke 25,0, mungkin itu sangat jauh sekali dalam realitasnya, dalam universe-nya, maka perlu teknologi untuk mengembalikan orang tersebut agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang lain. Pada anime ini menggunakan sebuah alat, saya sedikit lupa dengan alatnya seperti tabung seperti itu. Seorang tersebut akan dipaksa menukarkan ingatannya kepada orang pada ingatannya yang asli pada universe tersebut, seperti itu. Mungkin saya kurang saya kurang menambahkan ilustrasi dari anime ini, karena anime ini perpindahan atau cara menunjukkan perpindahan antar dunia paralelnya sangat cepat dan terjadi begitu saja, sehingga untuk dapat mengetahui bagaimana cara anime tersebut merangkum fisikanya dalam sebuah format anime, mungkin dapat langsung menontonnya. Itu saja video tinjauan anime untuk kalian para teman-teman penyuka anime. Mungkin dapat sedikit belajar terkait dengan fisikanya, fisika kuantum terutama, yang mana jika belajar secara langsung atau membaca buku mungkin sangat sulit sekali, karena perlu untuk memahami probabilitas atau kemungkinan ya itu mungkin sangat rumit jika dipelajari secara langsung. Dengan adanya media anime ini mungkin teman-teman dapat memahami, ya mungkin dalam kadar awam, tapi itu mungkin dapat membuka wawasan teman-teman terkait bagaimana uh, fisika yang dilihat atau dicap sebagai sebuah pelajaran yang sulit dapat dikemas dalam format anime yang lebih enjoy untuk ditonton. Walaupun perlu sedikit berpikir, tetap saja ya namanya juga menonton, perlu juga berpikir tentang apa yang ditonton. Sekian jelasan dari kelompok kami entah itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.